Pidi Jaya, Aceh, sebuah daerah yang seharusnya mendapatkan manfaat besar dari proyek pembangunan jembatan senilai 11,2 miliar rupiah. Namun, apa yang terjadi? Proyek yang diimpikan masyarakat ini terbengkalai dan meninggalkan tanda tanya besar. Ini kondisi jembatan Pangwa yang seharusnya menjadi penghubung bagi masyarakat Pidi Jaya kini berujung mangkrak. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menyatakan pembangunan jembatan Pangwa di Kabupaten Pidi Jaya dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Aceh tahun anggaran 2017 dan 2018 dengan nilai anggaran 11,2 miliar rupiah. Pembangunan jembatan tersebut dilakukan setelah jembatan sebelumnya rusak akibat gempa melanda Kabupaten Pidi Jaya. Jembatan ini seharusnya menjadi penghubung vital bagi beberapa desa, memperlancar arus barang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, saat ini yang terlihat hanyalah puing-puing dan bahan bangunan yang mulai berkarat. Kejaksaan Negeri Pidi Jaya mengindikasikan adanya tindak korupsi pada proyek pembangunan kembali jembatan Pangwa yang rusak akibat gempa Pidi Jaya tahun 2016 lalu bernilai 11,2 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Pidi Jaya Muhzan SHMH mengatakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Pangwa itu dimulai dilakukan Kejari Pidi Jaya pada bulan Oktober 2020 lalu setelah melakukan serangkaian penyelidikan. Disampaikan Kejari Muhzan, pembangunan kembali jembatan Pangwa dikerjakan PT Zarnita Abadi selaku rekanan kontraktor dengan kontrak awal senilai 10,9 miliar rupiah tahun anggaran 2018. Anggaran bersumber dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pusat. Pada pelaksanaannya, rekanan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja pada 29 Juli 2018, kemudian diperpanjang selama 2 bulan sampai 29 September 2018. Tetapi sampai dengan bulan Oktober 2018, pekerjaan tersebut juga tak kunjung rampung. Meski tak rampung sesuai kontrak kerja pertama, dalam addendum pekerja tersebut malah terjadi penambahan anggaran dari kontrak semula senilai 10,9 miliar rupiah menjadi 11,2 miliar rupiah. Masyarakat Pidi Jaya kini harus menghadapi kenyataan pahit. Tanpa jembatan ini, akses antar desa menjadi sulit, menghambat perekonomian dan aktivitas sehari-hari. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh mulai menyidang kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan di Kabupaten Pidi Jaya dengan nilai kontrak 11,2 miliar rupiah. Sidang berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh Kamis 17 Juni 2021. Sidang dengan majelis hakim diketuai Nani Sukawati, didampingi Eti Astuti dan Edward masing-masing sebagai hakim anggota. Berlangsung secara virtual. Hadir jaksa penuntut umum atau JPU, Muhzan Sabah dan Andri dari Kejaksaan Negeri Pidi Jaya. Seorang dari 4 terdakwa hadir langsung ke ruang sidang, sedangkan 3 terdakwa lainnya mengikuti persidangan dari rutan kelas 2B Banda Aceh, tempat mereka selama ini ditahan. 4 terdakwa itu adalah Mahlizar selaku rekan pelaksana pekerja. Terdakwa Mahlizan hadir ke persidangan didampingi tim penasehat hukum Zulfan, Junaidi, dan Muhammad Nasir. Kemudian terdakwa Tengku Raja Al-Kausar selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA, serta terdakwa Ahmad Zakiani Hazan dan terdakwa Murtado selaku konsultan pengawas pembangunan jembatan. Ketiga terdakwa didampingi penasihat hukum Kasihbun Daulay, Faisal, dan kawan-kawan. JPU mengatakan terdakwa Mahlizar menjabat Direktur Utama PT Zarnita Abadi bersama para terdakwa lainnya melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan jembatan. Namun, berdasarkan pemeriksaan ahli, pekerjaan konstruksi tidak sesuai spesifikasi.
Akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara 950,6 juta rupiah, atau setidak-tidaknya telah secara nyata merugikan keuangan negara 417,27 juta rupiah lebih, kata JPU. JPU menyatakan terdakwa Mahlizer telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara 150 juta rupiah. Selanjutnya uang tersebut dititipkan kepada rekening titipan Kejaksaan Negeri Pidi Jaya di rekening bank. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sehingga diancam pidana melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Terdakwa Mahlizer melalui penasihat hukumnya Zulfan didampingi Junaidi Muhammad Nasir dari kantor hukum. Junaidi, Zulfan dan rekan mengatakan bahwa sudah memahami apa yang menjadi pokok dakwaan JPU. Menurut Zulfan, kliennya yaitu terdakwa Mahlizer merupakan rekan pelaksana proyek pembangunan jembatan Pangwa di Kabupaten Pidi Jaya. Selaku rekanan, terdakwa telah menunaikan seluruh kewajiban sesuai kontrak yang diperjanjikan. Korupsi dalam proyek pembangunan tidak hanya merugikan negara, tapi juga menghasilkan harapan masyarakat. Mari bersama-sama lawan korupsi demi masa depan yang lebih baik. Dari Pidi Jaya, Aceh, kami melaporkan. Terima kasih telah menyaksikan investigasi kami. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.